Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Iksan di kelas 4. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Iksan akan membahas pembelajaran yang kemarin tentang perbedaan bukan penghalang. Pada teks perbedaan bukanlah penghalang, kita akan coba temukan gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya pada setiap paragraf. Kemudian kita akan membuat ringkasannya, ya. Mungkin ini akan sedikit membantu anak-anak dalam menemukan gagasan pokoknya, ya. Maka simak video yang saya buat ini. Oke, saya akan membacakan teksnya yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Paragraf pertama, tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan setelah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oke, pada paragraf pertama, manakah yang termasuk kalimat utama? Apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf? Kira-kira di mana? Oke. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf, ya. Lihat teks yang saya garis kuning. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama, yaitu hal ini dijelaskan pada kalimat pertama dan sampai dengan kalimat keberapa? 1, 2, 3. Ada 3 kalimat penjelasnya. Maka dari kalimat utama tadi kita bisa temukan gagasan pokoknya, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, sampai situ paham ya. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Selanjutnya paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Hayo, yang mana kalimat utamanya? Oke, sangat jelas ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pagi-pagi hampir semua siswa di kelas sudah hadir. Ya, kemudian apa gagasan pokoknya? Kita ambil saja dari kalimat utamanya, yaitu semua siswa sudah hadir. Itu gagasan pokoknya paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih,
Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat duhur. Udin, Siti, serta teman-teman yang lain beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk kerja sama. Nah, yang mana kalimat utamanya? Oke, di awal atau di akhir? Oke, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Siang hari sekolah semakin ramai. Ya, jadi gagasan pokoknya adalah sekolah semakin ramai. Seperti itu cara menemukan kalimat utama dan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang kuncinya cuma harus membaca dengan cermat, ya. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, saya akan melanjutkan ke pembuatan ringkasan dari teks perbedaan bukan penghalang. Nah, siapa yang kemarin sudah membuat ringkasannya? Coba kita samakan dengan ringkasan yang Bapak buat, ya. Jika tidak sama tidak apa-apa, ya. Yang penting kalian paham tentang isi dari bacaan teks perbedaan bukan penghalang, ya. Oke. Ringkasan yang Bapak buat ini adalah menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Pada hari Minggu, sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas, siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak keberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Hari Minggu merupakan waktu beribadah bagi umat Katolik. Siang hari, sekolah semakin ramai oleh hiasan yang dibuat anak-anak. Mereka berbagi tugas sesuai bagiannya masing-masing. Ketika waktu zuhur tiba, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Teman yang lain tidak keberatan. Perbedaan bukan penghalang kerjasama di antara mereka. Kelas terlihat semarak dan mereka merasa senang. Nah, itu ringkasan yang sudah saya buat. Dari ringkasan saya buat itu kita ketahui toh bahwa ringkasan itu memperpendek kalimat bacaan yang utama tadi atau kalimat bacaan yang asli dan menggunakan beberapa kata yang baru. Bagaimana ringkasan yang Bapak buat? Apakah sama dengan anak-anak semua? Ya, seperti yang saya katakan kemarin bahwa ringkasan itu adalah memperpendek bacaan asli. Ringkasan berisi dengan kalimat inti atau isi pokok dari sebuah bacaan. Sampai sini sudah paham ya tentang cara mencari gagasan pokok kemudian kita membuat ringkasan. Semoga anak paham dengan penjelasan yang Bapak sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan stay safe and stay at home.